Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabalia. Saya dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, dan dari Universitas UIN Aroniri Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum atau meresumekan suatu webinar pada mata kuliah Biologi Laut, dan pada Biologi Laut kami dibimbing oleh seorang dosen yang bernama Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Nah, pada kali ini saya akan merangkum resume yang berjudul Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia pada 8 Oktober yang dilakukan melalui via Zoom atau YouTube. Nah, pada kali ini saya akan menunjukkan siapa saja pemateri yang ada pada webinar tersebut. Nah, pemateri yang pertama yaitu Dewi Susanto, PhD dan beliau dari Departemen of Atmospheric and Ocean Science, dan beliau dari University of Maryland, USA. Dan pemateri yang kedua yaitu dari Dr. SC Anindya Wirasatria, ST, MSI, MSc dari Departemen Oceanografi dari University Diponegoro. Jadi ringkasan yang pertama yaitu dari Bapak Anindya Wirasatria, yaitu materi tentang yang pertama definisi upwelling, yang kedua mekanisme upwelling, dan yang ketiga ranting pentingnya melakukan penelitian tentang upwelling tersebut serta variabilitas upwelling di perairan Indonesia. Upwelling yaitu penaikan massa air dari kolam air yang lebih dalam menuju ke kenaikan massa air tersebut, dan akan membawa air tersebut di bawah intensi surface dan dalam pertumbuhan plankton dengan kesuburannya. Upwelling ini terjadi tidak lepas dari peran angin yang dikenal dengan augment, keberkaitan dengan transfer augment. Jika air tertiup di atas perairan, maka air di bawahnya itu akan bergerak karena pengaruh dari rotasi bumi dan akan dibelokkan sejauh 45% dari arah angin. Kemudian permukaan akan membawa massa, maka terus membelok ke dasar, di mana resultan pada augment transport ini dari permukaan sampai ke dalam augment. Yang terjadi itu akan membelokkannya sebesar 90% karena adanya pembelokan tadi. Selanjutnya, equator upwelling ini karena adanya pasap, maka akan adanya massa air belokannya. Jadi masing-masing akan menjauhi ekuator ketika massa air dibelokkan, dan dapat menjauh dari ekuator ketika massa air menjadi 2 ekuator di arah, maka akan terjadi kosen massa di ekuator, sehingga untuk bisa menyimbanginya massa ini, maka terjadi 2 ekuator yang upwelling. Di massa air menggantikan dari bawah supaya mengimbangkan hilangnya massa air yang di atas. Mengapa di ekuator klorofilnya tinggi? Ada yang tahu? Nah, karena pengaruh ekuator yang bergerak ke arah utara dan selatan, maka massa air akan terangkat mengganti massa air yang hilang akibat transport augment lepas pantai. Selanjutnya, saya akan meringkas dari pemateri yang kedua, yaitu pemateri yang bernama Dewi Susanto, Bapak
Dwi Susanto tentang dinamika arus lintas di Indonesia atau bisa juga disebut dengan Arlindo. Penyebab Arlindo air yang mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Arlindo ini juga dipengaruhi oleh local faucing dan dynamics. Menghitung Arlindo debit di sungai itu, kita hanya saja menghitung luas penampakan dan kali dengan kecepatan arus. Sekian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari acara webinar tersebut, dan saya telah merangkumnya serinci mungkin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.